Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Rosita ini dengan NIM 2005040001. Saya merupakan mahasiswi Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai gugatan rekonvensi. Next. Mana pada kali ini kita akan membahas mengenai pengertian rekonvensi, eksistensi dan sifat gugatan rekonvensi, tujuan gugatan rekonvensi, syarat material dan syarat formil gugatan rekonvensi, dan larangan melakukan gugatan rekonvensi. Jadi pengertian gugatan rekonvensi secara baku dijelaskan bahwanya rekonvensi diterima sebagai hal yang hampir baku di Indonesia, lebih baku dari tuntutan ataupun gugatan kembali. Dan istilah ini harus dimasukkan ke dalam pembahasan hukum acara di masa yang akan datang. Jadi, menurut pasal 132A ayat 1 HIR memberi pengertian singkat mengenai rekonvensi, yaitu sebagai gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Dan gugatan rekonvensi itu diajukan tergugat kepada pengadilan negeri pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat. Berdasarkan pasal 244 RP, gugatan rekonvensi ialah gugatan balik yang dilakukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan. Next, contohnya itu A menggugat B untuk menyerahkan tanah yang telah dibelinya dari B sesuai dengan transaksi jual beli yang dibuat PPAT. Jadi terhadap gugatan itu, pasal 132AA ayat 1 HIR ini memberi hak kepada B untuk mengajukan gugatan rekonvensi terhadap A agar A melunasi pembayaran yang masih tersisa ditambah ganti rugi maupun bunga atas perbuatan penipuan prestasi yang dilakukannya itu. Jadi, dalam hal ini, pada pemeriksaan sidang pengadilan negeri dan majelis hakim yang sama, terjadi saling gugat-menggugat antara penggugat dengan tergugat tadi. Dan pemeriksaan kedua gugatan itu dilakukan secara bersama-sama dalam satu proses pemeriksaan, dan selanjutnya putusan antara kedua putusan itu tidak dipisah, tetapi hal ini akan dituangkan dalam satu putusan di bawah nomor register sebagai satu kesatuan. Next. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai eksistensi dan sifat gugatan rekonvensi. Jadi, eksistensi dan sifat gugatan rekonvensi ini tertera dalam pasal 121 ayat 1 HIR, yang mana setiap gugatan berdiri sendiri. Namun, secara eksepsional atau penerapan dari pengecualian dari ketentuan umum tersebut dalam pasal 132 akhir ini memberi hak kepada tergugat untuk melakukan kumulasi gugatan rekonvensi dengan gugatan konvensi, yang mana biaya panjar perkara gugatan rekonvensi ini dianggap dengan sendirinya menurut hukum telah melekat pada panjar gugatan konvensi, serta nomor register gugatan rekonvensi ini menumpang dan menjadi satu dengan nomor register gugatan konvensi. Ini kan telah jelas bahwasanya tadi kita telah bahas di pengertian gugatan rekonvensi yang sebelumnya, yang mana ketika terjadinya satu gugatan antara tergugat dengan penggugat, maka tidak menjadi putusannya itu tidak dipisah, melainkan putusannya itu disatukan dan dicatat di dalam nomor register yang sama. Next. Selanjutnya, tujuan gugatan rekonvensi. Jadi, untuk menegakkan asas peradilan sederhana, menurut pasal 132B ayat 3 HIR ini, gugatan konvensi dan rekonvensi diperiksa dan diputus secara serentak dan bersamaan dalam satu proses yang dituangkan dalam satu putusan. Ini bertujuan untuk menghemat biaya dan waktu,
Ini terdapat dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang mengenal penerapan sistem peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Gunanya juga untuk menghindari putusan yang saling bertentangan. Jadi pertentangan antara kedua gugatan yang saling berhubungan akan semakin potensial apabila yang menyelesaikannya ini adalah majelis hakim yang berbeda. Makanya dijadikan satu saja begitu, sehingga putusan tidak saling bertentangan. Next, selanjutnya itu juga ada mengenai syarat material gugatan dan konvensi. Namun undang-undang sendiri itu tidak mengatur mengenai syarat material. Dan dalam pasal 132 akhir itu hanya menegaskan bahwanya tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan rekonvensi dan tidak diisyaratkan antara keduanya harus memiliki hubungan erat atau koneksitas yang substansial. Dan praktik peradilan cenderung mensyaratkan koneksitas meskipun undang-undang mengatur, namun praktik mensyaratkan, maka gugatan rekonvensi ini akan sah dan diterima apabila terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi. Jadi hubungan pertautan itu harus sangat erat, sehingga penyelesaiannya dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan. Serta eratnya hubungan pertautan itu akan menyebabkan materi gugatan rekonvensi ini tetap dapat diperiksa dan diselesaikan meskipun gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sudah sangat tegas dijelaskan di dalam putusan MA nomor 1057K /1973 karena gugatan dalam rekonvensi tidak didasarkan atas inti gugatan dalam konvensi melainkan berdiri sendiri. Dengan tidak dapat diterimanya gugatan dalam konvensi, tidak dengan sendirinya gugatan dalam gugatan rekonvensi ikut tidak dapat diterima. Next. Jadi jika tadi kita membahas mengenai syarat material, maka sekarang kita juga akan membahas mengenai syarat formil gugatan rekonvensi, yang mana gugatan rekonvensi ini harus diformulasi secara tegas. Jadi keberadaannya meskipun dituangkan dalam jawaban oleh tergugat ini telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung nomor 330-K/PDT/1986 yang mana tujuannya ini agar pihak lawan mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan itu. Bentuknya boleh lisan maupun lebih baik secara tulisan dan harus memenuhi syarat formil gugatannya, yang mana syarat formilnya itu dengan menyebutkan secara tegas subjek yang ditarik dalam tergugat rekonvensi tersebut, serta merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensinya, yaitu berupa penegasan dasar hukum dan dasar peristiwa yang melandasi gugatan tersebut, serta syarat yang terakhirnya itu dengan menyebut secara rinci petitum gugatan rekonvensi tersebut. Selanjutnya itu yang dianggap ditarik sebagai tergugat rekonvensi hanya terbatas penggugat konvensi, dan hal ini ditegaskan dalam putusan MA nomor 2152/PDT/1983. Syarat ini tidak harus menarik semua penggugat konvensi dengan pedoman. Jika gugatan rekonvensi ini erat kaitannya dengan gugatan konvensi, maka gugatan ini lebih baik terhadap semua penggugat konvensi ditarik sebagai tergugat rekonvensi. Ini dilakukan demi efektivitas untuk menghindari cacat formil
yaitu berupa kurangnya para pihak yang ditarik. Namun, jika gugatan rekonvensi tidak mempunyai koneksitas dengan gugatan konvensi, maka tidak perlu menarik semua penggugat sebagai tergugat rekonvensi. Jadi, apabila gugatan rekonvensi ini tidak mempunyai koneksitas, jadi yang telah dijelaskan atau yang telah ditegaskan berdasarkan MA nomor 2152 tadi, garis miring PDT dan garis miring 1983 itu tidak perlu dilakukan karena gugatan rekonvensi ini tidak memiliki koneksitas dengan gugatan konvensi. Selanjutnya itu dilarang menarik sesama tergugat konvensi menjadi tergugat rekonvensi. Hal ini telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung nomor 636 garis miring PDT garis miring 1984 dan putusan Mahkamah Agung nomor 1501K garis miring PDT garis miring 1983. Yang mana gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban. Hal ini telah diatur dalam pasal 132A dalam pasal 132B ayat 1 hir, yang mana berbunyi tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawaban baik dengan surat maupun dengan lisan. Adapun hal ini memiliki ketentuan bahwa rekonvensi itu wajib diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, dan batas pengajuan gugatan itu berada pada tahap pembuktian atau pada tahap toleransi. Next. Selanjutnya itu, apa saja sih larangan melakukan gugatan rekonvensi? Jadi larangan mengajukan gugatan rekonvensi itu kepada diri orang yang bertindak itu berdasarkan pada suatu kualitas. Itu telah terdapat dalam pasal 132A ayat 1 ke 1 hir. S1 hir. Yang tidak memperbolehkan pengajuan gugatan rekonvensi kepada diri pribadi penggugat, sedangkan dia tengah bertindak sebagai penggugat mewakili kepentingan prinsipal. Yang kedua, larangan mengajukan gugatan rekonvensi di luar yurisdiksi pengadilan negeri yang memeriksa perkara. Contohnya itu seperti ketika A menggugat si B atas sengketa transaksi jual beli tanah, maka pengadilan negeri namun terhadap gugatan itu si B menggugat rekonvensi mengenai sengketa hibah. Selanjutnya itu larangan mengajukan gugatan rekonvensi pada tingkat banding. Hal ini telah diatur dalam pasal 132A ayat 2 hir. Jika tidak diajukan dalam tingkat pertama di pengadilan negeri, maka hal itu tidak dapat diajukan dalam tingkat banding di PT. Jadi telah jelas bahwasanya gugatan rekonvensi itu tidak dapat dilakukan di tingkat banding. Apabila di tingkat pertama di pengadilan negeri tidak diajukan, maka gugatan rekonvensi ini tidak akan dapat dilakukan lagi. Yang terakhir itu, larangan mengajukan gugatan rekonvensi itu terdapat pada tingkat kasasi. Jadi tidak dijumpai ketentuan tegas, namun fungsi MA bukanlah sebagai pemeriksa permasalahan fakta. Next. Lalu selanjutnya mengenai sistem pemeriksaan konvensi dan rekonvensi. Jadi konvensi dan rekonvensi ini diperiksa serta diputus sekaligus dalam satu putusan. Ini merupakan aturan umum. Sistematika putusan dimulai dengan menguraikan putusan konvensi, lalu dilanjutkan dengan menguraikan gugatan rekonvensi, lalu diakhiri dengan amar putusan pada bagian akhir. Boleh dilakukan pemeriksaan secara terpisah. Ini telah diatur dalam pasal 132B ayat 3 akhir, yang mana berupa pengecualian dengan pedoman apabila diperiksa secara terpisah tetapi dijatuhkan dalam satu putusan, atau diperiksa secara terpisah dan diputus dalam putusan yang berbeda. Lanjut. Terima kasih. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.